Dibuka surat Al-Mursalat. Ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. Ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم
ويل يومئذ للمكذبين. Bersama a'udzubillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Apabila kalian sudah jual beli dengan cara bai'ul ainah, jual beli sistem riba, misalnya kredit dua harga dan semisalnya, kalian memegang buntut-buntut sapi dan ridha dengan tanam-tanaman, serta meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan dicabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama, yakni kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita adalah agama Islam. Imam Al-Barbahari mengatakan, Al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam.
Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang diajarkan oleh Malak Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Sekarang banyak merek-merek Islam. Islam Khawarij, Islam Mu'tazilah, Islam Syiah, Islam, banyak merek Islam. Maka Islam yang sebenarnya, yakni Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau pengen tahu mana Islam yang benar, harus ditanya hadisnya mana. Engkau mengajarkan ajaran seperti ini, dalilnya mana? Lalu mereka menjawab, disebutkan dalam kitab ini, berkata syekh, berkata doktor. Itu bukan. Dalil itu bukan kata syekh, bukan kata doktor. Dalil itu qala Allah, qala Rasul. Dalil itu adalah apa yang Allah firmankan. Dalil itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Adapun syekh, adapun imam, ada banyak imam, ada banyak syekh. Masing-masing mereka punya pendapat. Sehingga kalau semua sepakat, tidak ada masalah. Tapi kalau ada beda, farudduhu ilallahi war rasul, harus dikembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, kepada Rasul, yaitu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah dikembalikan kepada khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Di antara kembali kepada Islam, yaitu kembali kepada sunnah, bukan kembali kepada Islam melabelkan apa yang bukan Islam ke dalam Islam. Seperti orang membuat lagu-lagu Islam. Wah, ini dia kembali kepada Islam. Bukan. Nabi tidak mengajarkan lagu-lagu, musik-musik Islami. Tidak ada musik Islami, nasyid-nasyid Islami. Mana dalilnya? Begitu juga misalnya dalam perekonomian, bank Islam. Nggak ada bank Islam dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah bagaimana Umar bin Al-Khattab kembali kepada Islam, yakni perhatian kepada Islam dengan mempelajarinya, lalu mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kembali kepada Islam yaitu dengan mempelajari Islam, lalu mengamalkannya dan mendakwahkannya. Yang pokok maupun yang cabang, yang besar maupun yang kecil. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sedang ruku di salat subuh, ditusuk Umar bin Al-Khattab, berdarah-darah, 6 tusukan atau 7 tusukan. Salah satu tusukan itu ada di bawah pusarnya. Itulah yang menyebabkan dia meninggal karena putus ususnya.
pingsan, digotong, dibawa ke rumahnya. Begitu sadar dari pingsannya, Umar langsung mengatakan, apakah orang-orang sudah pada sholat? Sudah ya Amirul Mukminin. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang menyia-nyiakan sholat. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang menyia-nyiakan sholat. Itu kembali kepada Islam. Orang Islam itu punya perhatian besar kepada sholat. Sehingga di antara sarana untuk menguatkan iman kita berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Di antara yang bisa membuat iman kita itu terasa kuat, datang di masjid sebelum dikumandangkan azan. Mungkin dia sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk menjawab azan. Dan itu ketika ditanyakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr kepada gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Baz, bagaimana cara menambah keimanan? Dan menakjubkan, orang banyak tanya sama Syekh bin Baz, antri. Begitu dikumandangkan azan, itu Syekh Abdul Razak kecil mendekati Syekh bin Baz mau tanya. Kata Syekh bin Baz, diam, dengarkan azan, jawab azan. Itu perhatian, kembali kepada Islam, punya ta'zim, punya pengagungan kepada syiar-syiar Islam. Ada azan dikumandangkan, diam, dengarkan. Itu yang akan membuat iman itu bertambah. Selanjutnya salat qabliyah, selanjutnya berdoa antara azan dan qomat. Duhai sekiranya kita bisa mengamalkannya, niscaya terasa keimanan. Umar tidak bertanya, siapa yang tusuk saya? Sudah ditangkap belum pembunuhnya? Tetapi yang ditanyakan, apakah orang-orang sudah sholat? Dipuji-puji oleh pemuda yang hadir. Maka Umar mengatakan, kalau dosaku dan kebaikanku imbang, aku sudah bersyukur. Aku takut ada onta yang tersesat di padang pasir, kemudian tidak tahu jalannya. Aku ditanya, wahai Umar, kenapa engkau tidak memberi petunjuk onta yang tersesat? Takut. Jadi pemimpin, onta sesat saja dipikirkan, lalu bagaimana dengan rakyat? Itu Umar. Kembali kepada Islam, punya perhatian kepada ajaran Islam. Pemuda yang memuji-muji Umar dilihat isbal, sarungnya melewati mata kaki kainnya. Dalam kondisi mau meninggal Umar bin Khattab, ditegur itu anak muda, wahai anak saudaraku, angkat kainmu. Itu lebih bersih terhadap pakaianmu dan lebih takwa dalam hatimu. Itu dia, pemuda ditegur, gak boleh isbal. Gimana kita? Santai aja. Yang penting kan gak sombong. Abu Bakar panjang kainnya, gak apa-apa, yang penting gak sombong. Engkau samakan dirimu dengan Abu Bakar, jauh, gak bisa. Merasa tidak sombong itu udah sombong. Saya panjang tapi gak sombong, itu sudah sombong. Wa iyyaka wa isbalil izar fa innaha minal makhilah. Hati-hati kamu dari memanjangkan kain melewati mata kaki, karena itu adalah kesombongan. Memanjangkannya itu
sudah kesombongan. Adapun Abu Bakar pengecualian, karena kurus Abu Bakar, tidak ada pinggulnya, kecil, sehingga kalau pakai sarung nyelorot. Abu Bakar tanya, apakah saya juga terkena larangan? Innaka lasta mimma yaf'aluhul khuyala. Sungguhnya engkau tidak termasuk yang memanjangkannya karena sombong. Jadi nyelorot sendiri. Kecuali kalau ditahan. Kalau kita sengaja beli memang yang lebih panjang dari mata kaki, atau pesan nama tukang jahitnya memang menutupi mata kaki. Yang jadi masalah perhatian Umar melihat itu. Sehingga kita itu harus perhatian kepada Islam. Makan tangan kanan, tak boleh makan tangan kanan juga, tangan kiri juga. Makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Itu namanya kembali kepada Islam. Semua ajaran-ajaran jangan anggap remeh sekecil apapun dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang bisa membuat umat Islam kembali jaya. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Oleh karenanya kita berusaha kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita kecil dulu susah mencari pengajian. Yang di sana diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ada ceramah-ceramah saja. Tahun 80, tahun 90. Kalaupun ada yang mengajarkan tafsir Al-Quran, dibaca ayatnya. Kemudian dia tafsirkan, tidak dibaca kitab tafsirnya. Dan sekarang, alhamdulillah, orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada salafus saleh berusaha membumikan Al-Quran istilahnya, yaitu menyampaikan Al-Quran di tengah umat. Atau istilah yang lain, Syekh Albani, taqribus sunnah ilal ummah, pendekatan sunnah Nabi ke tengah-tengah umat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Selesai juz 30 juz amma, kita masuk surat Al-Mursalat dan sekarang sampai ke ayat ke-20. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin. Dan kami jadikan air yang hina itu di tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang wanita. Ila qadarin ma'lum, sampai batas waktu yang ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Maka kami yang menentukan dan kamilah sebaik-baik yang membuat ketentuan. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang akan adanya hari kebangkitan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, yaitu mani, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan. Syekh Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa tidak boleh seorang menggugurkan kandungan yang telah masuk dalam proses implantasi, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan,
kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, maka tidak boleh seseorang melepaskan kandungan tersebut dari tempat yang kokoh tersebut. Jika seseorang menggugurkan kandungan tersebut meskipun belum sampai 4 bulan, maka dia telah berdosa. Umumnya masyarakat bilang enggak apa-apa kalau belum 4 bulan, kan belum ditiupkan ruh. Allah telah tempatkan di tempat yang kokoh, jangan digugurkan. Adapun jika seorang menggugurkan kandungan setelah 4 bulan, setelah ditiupkan ruh, maka hukumnya adalah hukum pembunuhan. Sudah 4 bulan, sudah 5 bulan digugurkan, berarti dia telah melakukan dosa pembunuhan. Meskipun berbeda dosa aborsi sebelum dan setelah ditiupkan ruh. Mungkin kalau sebelum ditiupkan ruh dosanya ringan. Kalau sudah ditiupkan ruh dan 4 bulan digugurkan, dosanya dosa membunuh. Maka walaupun beda dosanya, tetap saja perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Siapa yang berbuat keburukan sekecil biji dzarrah, dia pun akan mendapatkan balasannya. Dan ingat, balasan itu ada kalanya enggak kontan. Dosa itu seperti racun. Orang ngisep racun sedikit enggak apa-apa, ngisep lagi racun, lama-lama mati dia oleh racun. Dosa begitu, berbuat dosa dikit belum terasa. Makin banyak dosanya baru dia terasa efeknya. Bagaimana hidup ini terasa sempit padahal rumahnya luas. Indonesia itu luas, tapi karena dosa yang dia lakukan rasanya sempit hidup di Indonesia. Harus kabur ke Singapura, harus kabur kemana misalnya. Apa penyebabnya? Dosa. Sehingga ada orang yang sudah 60-an sakit-sakitan. Apa katanya? Sakit yang aku derita adalah karena dosa yang aku lakukan 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sekarang baru terasa dampaknya. Dan dengan ayat ini Allah Azza wa Jalla semakin menghinakan pemikiran orang yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu dengan membuktikan bahwa Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Dan faidah dari penyebutan mimma'in mahin, air mani yang hina, adalah untuk lebih menekankan dan menampakkan akan kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah mampu menciptakan makhluk yang kuat dan sempurna akalnya hanya dari air mani yang hina. Bahan kita air mani yang hina, kita bisa kuat. Allah sanggup menciptakannya. Apatah lagi sekedar mengembalikan hidup setelah orang itu mati, lebih mudah lagi. Alam nahlukum ya ma'syarul kuffar, bukankah kami telah menciptakan kalian wahai orang-orang kafir, mimma in dha'ifin hatirin wa huwa nutfah, dari air yang lemah yang hina yaitu sperma. Faja'alna hadzal ma'i fi makanin hasin, dan kami jadikan air mani ini di tempat yang kokoh, wa huwa rahimul mar'ah, yaitu rahimnya seorang wanita. Ila waqtin muhaddadin wa ma'lumin 'inda Allah Ta'ala, sampai waktu yang telah dibatasi, yang telah ditentukan di sisi Allah Ta'ala. Faqadarna 'ala khalqihi wa taswirihi wa ikhrajihi,
Dan kami telah menentukan penciptaannya, rupanya, kapan keluarnya. Fa ni'mal qadiruna nahnu. Kamilah sebaik-baik yang menentukan. Semoga Allah tentukan kebaikan juga buat kita. Semoga takdir yang Allah tentukan kepada kita takdir yang baik. La yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sekiranya doa tidak bisa menolak takdir, nggak ada gunanya orang berdoa. Karena semuanya berjalan dengan ketentuan Allah, tetapi ketentuan Allah bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. La yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Halakun wa adabun syadidun yawmal qiyamati lil mukadzibina biqudratina. Kebinasaan, adab yang pedih di hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami. Ayat 24. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah jadikan bumi kifata, yang di tempat berkumpul. Bumi ini tempat berkumpul. Ahya'an wa amwata. Orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Di dunia ini tempat berkumpulnya orang hidup dan orang mati. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya, ini di bumi, gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Alam naj'ali hadhil arda allati ta'ishuna 'alayha tadummu 'ala dhahriha ahya'un la yahsun. Bukankah kami telah jadikan di bumi ini yang kamu hidup di atasnya, berkumpul di atasnya orang-orang hidup yang tidak bisa dihitung. Wa fi batniha amwatan la yahsurun. Dan di dalam perut bumi berkumpul orang-orang mati yang enggak bisa dibatasi. Wa ja'alna fiha jibalan thawabitin 'aliyat. Dan Allah jadikan di atasnya gunung-gunung yang tinggi. Li'alla tattariba bikum, agar tidak bergoncang untukmu. Jadi gunung fungsinya agar bumi tidak bergoncang. Wa asqainakum ma'an 'adban sa'igha. Dan kami berikan kamu minum dengan air tawar yang nikmat. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yani halakun wa adabun syadid yaumal qiyamati lil mukadzibin bihadhihi ni'am. Kebinasaan, adab yang pedih di hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat ini. Di antaranya nikmat air hujan, air minum yang tawar. Ayat 29 Allah berfirman, "Intaliqu", pergi berangkatlah, "ila ma kuntum bihi tukadzibun", yakni kepada apa yang dulunya kamu dustakan. Ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Kelak pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan berikan azab yang dahulu orang-orang musyrikin dustakan. Orang musyrik enggak percaya, azab nanti di akhirat baru. Pergi berangkatlah, itu siksa yang kamu dulu dustakan. Dan sebuah penghinaan yang amat besar ketika seorang akhirnya diperlihatkan sesuatu yang dia dustakan selama ini. Terlebih lagi orang-orang musyrikin menantang untuk didatangkan azab ketika itu. Maka pada hari kiamat kelak mereka akan menuju apa yang mereka dustakan di dunia.
dulu nggak percaya neraka, nanti di akhirat pergi, tuh neraka yang dulu kamu nggak percaya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Intaliqu, pergi berangkatlah, ila dhillin di thalathi syu'ab, untuk mendapatkan naungan yang memiliki 3 cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufr, seolah-olah ia iringan onta yang kuning. Yuqalu lil kafirina yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada orang-orang kafir nanti di hari kiamat, siru ila adabi jahannam alladhi kuntum bihi tukadzibuna fid dunya, berangkatlah kamu menuju azab jahannam yang kamu dulu dustakan di dunia. Siru fastadillu bidukhani jahannam allati yatafarra'u minhu salathu qita'in, berjalanlah, berlindunglah kamu dengan asap jahannam yang ada 3 cabang. Kalau kita berjalan di teriknya matahari, panas, tiba-tiba lewat awan, itu menutupi cahaya matahari, oh dingin. Karena kita terhalang dari teriknya matahari oleh awan dingin. Semakin lama awan itu menutupi kita, semakin nikmat kita karena mendapatkan dinginnya udara itu. Tapi beda dengan asap jahannam. La yudlilu dzalika dzil min harri dzalikal yaum. Naungan itu tidak bisa melindungi mereka dari panasnya hari itu. Wala yadfa'u min harril lahabi syai'a, dan tidak bisa menolak dari nyala api sedikit pun juga. Jadi nanti di akhirat seperti itu kondisinya. Allah yang ceritakan. Apa iya bisa dirasakan tetap panas padahal ada naungannya? Jangankan di akhirat, di dunia saja, Agustus awal itu musim panas di Madinah. Musim panas itu panas bukan dari cahaya matahari saja. Itu musim panas di Madinah, panas udaranya panas. Sehingga berangkat dari Mekah pagi mungkin jam 10 atau zuhur asar di perjalanan. Begitu sampai Madinah waktu Isya, kita belum maghrib, kita belum Isya, sudah masuk Isya. Begitu datang ke Masjid Nabawi untuk sholat di Masjid Nabawi, mereka masih ramai, tetapi sholat Isya sudah selesai. Itu sholat waktu Isya, lantai masjid masih panas, hawanya masih panas. Jadi kalau kita masuk hotel langsung dingin, nikmat. Begitu keluar hotel langsung muka ini kayak disemprot angin panas. Itu di dunia. Matahari sudah tidak terlihat, sudah Isya, tapi panasnya masih terasa. Maka nanti di hari kiamat ada naungan 3 cabang, tapi manusia tidak bisa berlindung dengan naungan tersebut. Inna jahannama taqtufu minan nari bisyararin azim. Sesungguhnya jahannam melemparkan bola api yang besar. Kullu
syararatin minhu kalbina al-musayyad. Setiap percikan apinya itu seperti bangunan yang tinggi, fil aidami wal irtifai, dalam besarnya dan tingginya. Letupan api jahanam, kita bilang kembang api itu percikannya. Percikannya seperti gedung tinggi. Kayak apa besarnya? Ka'anna sirar jahannamil mutatayyar minha ibilun sudi yamilu launuha ila sufrah. Seakan-akan letupan jahanam itu warnanya seperti onta yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Sudun yamilu launuha ila sufrah. Hitam mendekati kuning. Ya kalau kita mau lihat, antum mau bakar sate, mau bakar apa, areng ditumpuk dinyalakan, kemudian dikasih kipas, itu bagian dalamnya warnanya merah kekuning-kuningan, bagian atasnya areng yang belum terbakar hitam. Jahannam nggak bisa digambarkan dengan seperti itu, lebih dahsyat lagi. Atau orang yang bakar bata merah, itu dalamnya merah sangat panas sekali, luarnya masih bentuk tanah misalnya, itu warnanya hitam kekuning-kuningan atau merah kekuning-kuningan. Itu Jahannam yang kalau membakar tembus sampai ke hati. Jahannam yang kalau sudah hangus diganti kulit yang baru. Jahannam ada lagi yang bentuk sisanya yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Disiram kepalanya dengan air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Rontok apa yang ada di perutnya, rontok juga kulit-kulitnya. Siksa itu disiram air panas, rontok. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka ada cambuk-cambuk dari besi. Sudah tinggal tengkorak disiram air panas, disabetin dengan besi dan enggak mati. Orang yang disiksa di neraka, mereka memanggil, ya Malik, penjaga neraka, sampaikan kepada Tuhanku biar aku dimatikan saja, biar aku bisa istirahat dari siksa. Jadi penghuni neraka disiksa pengen mati aja. Maka dikatakan innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tinggal di neraka, gak mati-mati. Kullama aradu ayyahruju minha min ghammin, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka karena panasnya, karena sengsaranya, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka. Fadhuqu adzabal hariq, rasakan ini api yang membakar. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, halakun wa adzabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina biwa'idillah. Kebinasaan, azab yang pedih di hari kiamat bagi orang yang mendustakan ancaman Allah. Semoga kita mengimaninya, tidak mendustakannya dengan sebenar-benar iman. Bagaimana sebenar-benar iman? Tahu neraka begitu mengerikan, persiapan dari sekarang. Selamatkan diri kita dari neraka, walaupun dengan sebelah kurma. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak memberi kepada orang, karena itu yang bisa melindungi kita dari neraka. Banyak beramal saleh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Silakan dibuka Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai halaman 520. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Orang-orang munafik melakukan kontak dengan Yahudi. Orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran, ditelanjangi sifat mereka di awal surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Dan selanjutnya sifat-sifat orang kafir. Orang-orang munafik telah bekerja untuk kepentingan orang-orang Yahudi. Pemuda mereka Abdullah bin Ubay mengirim berita kepada kaum Yahudi, Muhammad sedang pergi menuju kalian, maka waspadalah dan jangan takut kepadanya. Nabi mau berangkat ke Khaybar. Kenapa Nabi berangkat ke Khaybar? Karena mereka berkhianat. Nabi sedang menghadapi pasukan Ahzab. Di belakang mereka damai dengan Rasulullah. Tahu-tahu mereka menyerang kaum wanita yang sedang bersembunyi di bentengnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Karena jumlah dan perbekalan kalian sangat banyak, sedangkan kaum Muhammad adalah kelompok yang terusir dari tanah airnya, yang sedikit jumlahnya. Orang munafik menenangkan, menguatkan orang-orang Yahudi. Serta senjata yang minim juga. Jangan kita pesimis dengan sedikitnya jumlah. Jangan kita pesimis dengan sedikitnya perbekalan dan persenjataan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang lebih besar dengan izin Allah. Jadi menang dan kalah itu adalah di tangan Allah, bukan karena banyaknya personil, bukan karena lengkapnya persenjataan. Dalam jihad seperti itu. Kita berdakwah juga seperti itu, jihad. Menghadapi ahlul bid'ah yang senantiasa menghina-hina Nabi, menghina-hina sunnah Nabi hari-hari. Maka kita tidak boleh mundur, tidak boleh gentar. Kalau kita ikhlas karena Allah, pasti kita menang. Kalau kalah, berarti kita enggak ikhlas. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau benar menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Dan Allah akan mengokohkan telapak kakimu. Ketika orang-orang Khaybar mengetahui hal ini, mereka mengutus Kinanah bin Abil Haqaiq dan Khudzafah bin Qais kepada kabilah Ghatafan untuk minta bantuan. Kabilah Ghatafan adalah sekutu Yahudi Khaybar dan pendukung mereka dalam menghancurkan kaum muslimin.
Jadi permusuhan Yahudi dan Islam itu dari zaman Nabi. Maka sekarang di Palestina selalu mereka bikin ulah, udah dari dulu. Mereka menjanjikan imbalan setengah dari hasil buah kurma Khaybar kepada kabilah Ghatafan jika mereka mampu mengalahkan kaum muslimin. Karena Yahudi dari dulu pengecut, perang langsung nggak mau, nggak berani. Nah, kalau yang perang misalnya melawan Palestina itu yang perang tentara-tentara bayaran, Israel bayar tentara suruh maju perang. Yahudinya itu pengecut. Mereka itu berperang miwarai judur, dari balik dinding-dinding, benteng-benteng. Selanjutnya perjalanan menuju Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju Khaybar melewati Gunung Asir, ada yang berpendapat Asar, lalu ke arah pegunungan As-Sahba, kemudian menuruni lembah Ar-Raji. Sedangkan jarak antara beliau saat itu dan kabilah Ghatafan adalah perjalanan sehari semalam. Sementara itu kabilah Ghatafan bersiap-siap menuju Khaybar untuk membantu kaum Yahudi. Ketika dalam perjalanan mereka mendengar suara hiruk-pikuk di belakang mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menyerang keluarga dan harta mereka. Maka mereka pun pulang dan mengabaikan yang terjadi antara Rasulullah dan Khaybar. Tadinya Ghatafan mau bantuin Yahudi. Begitu mendengar hiruk-pikuk di belakang, aduh ini muslimin menyerang mereka nih. Akhirnya mereka balik dan dibiarkan saja, tidak jadi membantu Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW memanggil 2 orang penunjuk jalan untuk membawa pasukan kaum muslimin. Salah seorang dari keduanya bernama Husail, agar menunjukkan kepada beliau jalan yang terbaik sehingga bisa memasuki Khaybar dari arah utara, yakni dari arah Syam, supaya beliau dapat mencegah kaum Yahudi yang ingin lari menuju Syam, sebagaimana beliau menghalangi bersatunya Yahudi dengan Ghatafan. Benar memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahli strategi perang. Perang tidak hanya mengandalkan fisik yang besar, tidak hanya mengandalkan persenjataan yang lengkap, tetapi harus pakai strategi. Wallahu a'lam, kekalahan kaum muslimin sekarang ini di Palestina strateginya kurang. Jadi persenjataan enggak ada, kalaupun ada ala kadarnya, ngelawan orang yang senjatanya lengkap otomatis bagaimana? Barangkali itu, di samping memang takdir Allah belum memenangkannya. Sehingga istilah yang sering diungkap oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, awradaha Zaidun wa Zaidun mustamil, ma hakada ya Zaid turadul ibil. Zaid menuntun onta untuk dikasih minum, tetapi Zaid sendiri berselimut. Bukan begitu wahai Zaid cara mengasih makan, mengasih minum onta. Jadi ada caranya untuk menang itu. Ngasih minum onta aja ada caranya, apalagi perang. Begitu juga dakwah ini. Dakwah ini jihad fi sabilillah. Bukan sekedar menyampaikan saja, udah qulil haqqa walau kana murran. Ada strateginya. Bagaimana dakwahmu diterima? Bagaimana engkau bisa bertahan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada, semuanya ada strateginya. Dan itu diantara mempelajari strategi dakwah, strategi jihad dengan membaca sirah Nabi, sirah para sahabat. Karena itu merupakan
penjabaran dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepak terjang beliau. Nah, kita bisa melihat, oh begitu caranya. Bagaimana diputuskan kontak antara Ghatafan dengan Yahudi. Jalan kabur Yahudi ke arah Syam ditutup jalannya. Jangan sampai mereka kabur ke sana. Itu bukan cuma datang ketemu musuh dibunuh, bukan. Ada cara-caranya. Salah seorang dari keduanya berkata, akan aku tunjukkan kepadamu wahai Rasulullah. Dia pun maju sampai ke persimpangan jalan yang banyak. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, setiap jalan ini bisa membawa ke tempat tujuan. Ini ada banyak jalan nih. Semuanya bisa sampai ke Khaybar. Ia pun diperintahkan untuk menyebutkan masing-masing nama dari jalan-jalan itu satu persatu. Ini yang ke sana namanya jalan apa, yang kena namanya jalan apa. Sebutin. Dia memberitahukan bahwa salah satu jalan itu bernama Huzn. Huzn artinya sedih. Nabi SAW tidak berkenan untuk menempuh jalannya. Ini jalan Huzn nih. Jalan kesedihan. Nabi nggak mau kalau lewat sini nanti sedih. Jalan yang lain namanya Syais. Artinya kain tipis. Nabi SAW pun tidak berkenan. Dan jalan yang lainnya bernama Hatib, pencari kayu. Nabi SAW juga tidak berkenan. Jalan yang lain namanya Husail. Si Husail berkata, masih ada satu jalan lagi. Umar bertanya, apa namanya? Husail menjawab, Marhab, lapang. Maka Nabi SAW memilihnya. Ini jalan lapang. Jadi nama itu berpengaruh. Makanya kasih nama yang baik-baik. Ini orang kasih nama jalan apa? Jalan kedap-kedip. Itu ada jalan namanya jalan kedap. Kenapa disebut jalan kedap-kedip? Karena 24 jam di situ jalan itu nggak pernah sepi. Orang-orang pada ngontrak, ada yang shift 1, shift 2, shift 3, jadi silih berganti. Dikasih nama jalan kedap-kedip. Jadi sepupu saya ngasih alamat sama bibi saya, jalan kedap-kedip. Ada yang tahu? Daerah Jakarta Utara sana, dekat Tanah Merah. Nah, bibi saya nyari ke sana, nanya sama orang, salah nanya. Bang, jalan Meremelek ada di mana? Nama jalan kedap-kedip, nanyanya jalan. Dia bingung. Jalan kedap-kedip kali Bu. Iya, itu dia jalan kedap-kedip, dikasih tahu. Jadi kalau kita ngasih nama itu yang bagus. Repotnya jalan Pale, apa artinya? Pale apa artinya? Hah? Buah pala. Jadi kalau ngasih jalan nama-nama yang baik. Kalau punya anak juga kasih nama yang baik. Jangan asal dari Quran. Mentang-mentang punya anak kembar kasih nama Ya'jud dan Ma'jud. Jadi kasih nama yang baik. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Beberapa hal yang terjadi selama dalam perjalanan. Bagus sekali ini kitab sejarah, ditulis secara rinci sehingga seakan-akan kita sedang mengikuti perjalanan menuju Khaybar. Beberapa hal yang terjadi selama dalam perjalanan. Pertama, dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar dan berjalan di malam hari. Nabi jalan malam hari. Perjuangan itu begitu. Bukan siang doang, siang dan malam.
Ada tipe-tipe orang yang nggak mau berjuang kecuali di siang hari, malam tidur. Ada yang parah lagi, siang tidur, malam malah begadang, melek aja, main HP sampai la ilaha illallah. Lemah badannya nanti, banyak kebaikan yang hilang. Nabi SAW berangkat berjuang malam. Seorang dari kami berkata kepada Amir, "Wahai Amir, tidakkah kau perdengarkan kepada kami sebagian senandungmu?" Maka Amir adalah seorang penyair, lalu dia pun mulai bersenandung, "Ya Allah, jika tidak karenamu kami tidak akan mendapat petunjuk. Laulallahu mahtadaina." Kami tidak akan bersedekah dan tidak mendirikan salat. Itu. Walaulallah la lahtadaina. Itu. Kemudian kalimat berikutnya begitu. Tidak sedekah, tidak juga salat. Maka ampunilah sebagai tebusan kepadamu selama kami masih bertakwa. Ini menyenandungkan syair. Sehingga syair itu diperbolehkan untuk memberikan semangat. Atau istilahnya nasyid perjuangan. Itu nasyid itu untuk menyemangati orang kerja, untuk perjalanan, jihad. Ketika itu diperbolehkan. Kokohkanlah pendirian kami bila kami bertemu musuh. Curahkanlah ketenangan kepada kami. Sesungguhnya jika kami diseru untuk berjihad, niscaya kami akan datang dengan seruan. Itulah mereka mempercayai kami. Rasulullah SAW pun bertanya, siapakah yang bersenandung ini? Para sahabat menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Lalu seorang berucap, engkau telah memastikan surga kepadanya, wahai Nabiullah, andaikan engkau memberikan kepada kami. Jadi orang yang didoakan oleh Nabi rahimahullah, maka dipastikan masuk surga. Coba ya Rasulullah, aku juga didoakan seperti itu. Begitulah para sahabat, iri ingin mendapatkan doanya Nabi. Sampai pun orang-orang Yahudi ingin mendapatkan doanya Nabi. Sehingga dalam hadis mengenai bersin, itu para sahabat bersin, baca alhamdulillah, maka didoakan apa? Yarhamukallah. Yahudi ikut-ikutan bersin di dekat Nabi SAW, tapi Nabi tidak doakan yarhamukallah, maka Nabi doakan yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Jadi Yahudi itu yakin Muhammad seorang nabi. Buktinya mereka mengharapkan doanya, tapi gengsi itu yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam. Alangkah bahayanya gengsi itu. Tahu kadang-kadang orang di sekitar kita ini dakwah yang hak, Al-Quran, As-Sunnah tidak menyimpang, tapi mereka udah biasa berkecimpung dengan bid'ah, gak mau bergabung dengan dakwah kita karena gengsi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Para sahabat mengetahui bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk seorang secara khusus, melainkan dia akan mati syahid. Dan itu benar-benar terjadi pada perang Khaybar. Orang-orang yang didoakan oleh Nabi dengan kebaikan, dia mati syahid, sehingga dapat kebaikan itu. Peristiwa yang kedua, itu dalam perjalanan satu peristiwa. Peristiwa tentang orang yang bersyair. Yang kedua di pegunungan Sahba, tempat yang paling dekat dengan Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Kemudian minta diambilkan perbekalan, yaitu makanan. Namun yang ada hanya sawik, tepung gandum yang halus.
Beliau memerintahkan agar tepung itu dibikin bubur. Lalu beliau dan para sahabat pun makan. Kemudian beliau bersiap melaksanakan salat maghrib. Beliau berkumur-kumur, diikuti oleh para sahabat. Lalu beliau salat tanpa wudu lagi. Ini menunjukkan wudu kita tidak batal hanya karena makan bubur. Misalnya kita buka puasa, kita udah wudu, lalu buka puasa makan. Lagi makan, qomat salat maghrib, maka kita cukup kumur-kumur. Kenapa kumur-kumur? Karena sebaiknya kita salat mulut kita bersih. Jangan sampai alhamdulillah ada sisa makanan yang keluar. Jadi sebaiknya kita sholat dalam keadaan mulut bersih. Apalagi tahajud malam. Hendaknya sebelum sholat malam kita bersiwak, gosok gigi. Yang mulutnya bau, maka kumur-kumur dengan air garam. Setengah gelas air hangat campur dengan air campur garam diaduk. Itu buat kumur-kumur. Agar mulut tidak bau. Antum gosok gigi pakai pasta gigi, itu kadang mulut yang berlubang, gigi yang berlubang masih tetap bau. Tapi kumur-kumur dengan air garam, insya Allah akan menghilangkan bau. Dan juga menguatkan gigi. Gigi itu akan kuat kalau dia sebelum tidur kumur-kumur dengan air garam. Kan banyak anak kecil giginya udah ompong, giginya gerowong, karena tidak menjaga kebersihan. Dekat rumah saya itu ada penjual bensin botolan, Bang Pane, Nasoro. Giginya umurnya udah 70-an, giginya masih lengkap atas bawah. Umur udah 70. Dia kasih tahu saya. Jadi neneknya dia itu suster di zaman Belanda. Disiplin. Maka setiap dia mau tidur harus gosok gigi. Kemudian kasih minum air putih yang banyak. Habis itu kumur-kumur dengan air garam, lalu dia tidur. Tiap malam. Maka sekarang umurnya sudah 70-an. Giginya atas bawah, dia buka mulutnya, perlihatkan sama saya. Masih asli semua. Saya dikasih tahu udah keburu ompong. Ada dia. Ini ilmu. Antum biasakan disiplin. Sebelum tidur kumur-kumur dengan air garam. Bukan merek-merek obat kumur-kumur yang bermacam-macam, itu justru malah merusak gigi. Kumur-kumur dengan air garam. Wallahu a'lam. Peristiwa yang ketiga terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendekati Khaybar dan berdiri menghadap ke arahnya, beliau bersabda, "Berhentilah." Maka pasukan pun berhenti. Selanjutnya beliau berdoa, "Ya Allah, Tuhan 7 langit dan segala yang dinaunginya, Tuhan 7 bumi dan segala yang dipikulnya, dan Tuhan setan-setan dan segala yang disesatkannya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan dari segala yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan segala yang ada di dalamnya." Lalu beliau bersabda, "Majulah dan sebutlah nama Allah." Ini namanya doa masuk kampung, doa masuk kota. Dan ini doa mustajab. Ini doa betul-betul mustajab. Jadi
Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharaina fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Baca doa ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, insya Allah kita selamat. Saya praktekkan doa ini. Itu perjalanan kedua ke Mekah menunaikan ibadah haji bersama Al-Wafa. Setelah subuh itu jamaah kajian di depan Masjidil Haram, depan hotel At-Tauhid. Itu kalau ada bikin pengajian ngumpul begini, datang tentara, ruh, diusir. Gak boleh ngadain pengajian. Habis subuh harus bubar. Tetapi sebelum ngaji ini kumpul, saya diktekan. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqtalu sampai selesai. Itu pengajian cuma dijagain doang sama tentara. Gak berani ngusir mereka. Itu ajaib. Sekali, 2 kali, 3 kali terus. Aman. Saya ke toilet habis subuh digantikan sama mahasiswa sana. Ngajar. Baru ngaji sebentar sudah diusir. Ini doa ini, maka saya anjurkan antum datang kemana saja baca doa ini dengan sungguh-sungguh. Ini doa mustajab. Minta kepada Allah, ya Allah, kumohon kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di dalam. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Silakan dibuka kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Halaman 146. Bab ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk ucapan syirik. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak orang yang ada di hadapannya. Dalilnya dari Qutaibah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu orang yang mengaku nabinya Musa. Yahudi orang yang mengaku kitabnya Taurat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Yahudi ngatain Rasulullah syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Syirik itu, kata Yahudi. Dan mengucapkan demi Ka'bah. Jadi bersumpah demi Ka'bah itu syirik. Apalagi demi langit dan bumi itu syirik. Demi Rasulullah itu syirik. Makanya kalau bersumpah demi Allah saja. Jangan ditambahin demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah benar, demi Rasulullah syirik. Gak boleh Allah disekutukan dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Jangan demi Ka'bah.
tapi ucapkan wa rabbul Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Jadi yang syirik atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau pakai dan nggak boleh, tapi kalau kemudian boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka bersabdalah beliau, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Hanya atas kehendak Allah saja. Aja'altani lillahi niddan? Masya Allah wahdah. Jadi disuruh kita mengucapkan atas kehendak Allah saja. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Tufail. Tufail ini saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ibunya Aisyah dengan ibunya Tufail sama, tapi bapaknya beda. Katanya, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Ini kesyirikan Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Dan mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beritahukan kepada beliau, maka Nabi bersabda, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab iya. Lalu Rasulullah SAW bertahmid, yani innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, memuji Allah sampai amma ba'du. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Amma ba'du, sungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberatukan kepada orang-orang di antara kamu. Sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Jadi Nabi udah tahu nih para sahabat melakukan kesalahan. Misalnya bersumpah demi Ka'bah, mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nabi belum sempat melarang karena ada halangan. Sama seperti Nabi diberitahu kapan waktu tepatnya Lailatul Qadar. Tapi Nabi tidak sampaikan kepada sahabat karena ada orang yang bertengkar. Akhirnya Nabi lupa kapan waktunya Lailatul Qadar yang tepat itu. Di sini juga Nabi belum sempat melarang. Tapi Tufail lewat mimpinya menyampaikan hal itu, maka Nabi ingat, maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi atas kehendak Allah semata. Kandungan bab ini, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirkun asghar. Yahudi aja tahu zaman itu mana syirik kecil. Zaman sekarang ada kalanya guru ngaji, guru agama nggak ngerti syirik. Yang lebih parah lagi diceritakan Ustaz Syafiq. Ada guru agama SMA di Jakarta, istrinya mengadu, Ustaz, suami saya guru agama tapi nggak sholat di rumah.
Bagaimana guru agama tapi nggak sholat? Dia kerja cuma nyari duit saja. Nah, alangkah ruginya orang seperti itu. Seperti lilin yang bisa menerangi orang lain, tetapi dia sendiri terbakar. Maka kita hendaknya menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita. Jangan jadi contoh yang jelek. Apalagi kalau kita mengajarkan keburukan, kita dapat pensiunan dosa. Mengajarkan keburukan, itu kita dapat pensiunan dosa. Na'udzubillah. Mana dalilnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran, dan ganjaran orang yang mengikutinya tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha bighairi ayyanqusa min auzarihim syai'a. Dan siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Jadi bahaya. Misalnya antum sebagai seorang ayah mengajarkan sholat di rumah, gak ke masjid, anaknya ngikutin, waduh, ini mengajarkan keburukan sama anaknya. Sholat wajib tapi di rumah gak di masjid, menurut pendapat yang sahih berdosa. Laki-laki yang sholat di rumah gak ke masjid, menurut pendapat yang sahih apa? Berdosa. Kenapa? Karena sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, ini salatlah berjamaah di masjid. Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah, salat berjamaah. Seandainya pun sunnah muakkadah, maka tetap harus dikerjakan. Sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, sunnah itu untuk dikerjakan. Maka jangan sampai kita menjadi pelopor dalam keburukan. Mana dalilnya lagi kalau kita mengajarkan keburukan kita dapat pensiunan dosa? Nabi katakan, tidaklah terbunuh anak Adam secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosanya, karena dia yang menyunahkan sunnah membunuh. Siapa anak Adam yang pertama? Kisah Qabil dan Habil. Walaupun nama Qabil dan Habil itu nama dari Israiliyat. Dia membunuh saudaranya Habil. Qabil membunuh Habil. Kalau sekarang ada pembunuhan, terjadi pembunuhan, maka dia yang ikut juga mendapatkan dosanya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan membunuh. Maka jadilah kita pelopor dalam kebaikan. Jangan menjadi pelopor dalam keburukan. Jadilah pintu dari pintu-pintu kebaikan. Jadilah penutup pintu-pintu keburukan. Pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia ngerti kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Dan tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran. Tadi sebabnya adalah hawa nafsu. Orang kalau memperhitungkan hawa, tahu itu benar tapi nggak mau ngikutin. Tahu dirinya salah tapi nggak mau merubah. Karena yang diperturutkan siapa? Hawa nafsu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.